Hopefully. Berlatar di sebuah planet es bernama Niflheim, sebuah planet yang dingin, mematikan, dan penuh resiko. Seberesiko konten ini. Kisah ini akan berfokus pada seorang pria bernama Mickey, di mana Mickey adalah seorang expendable. Expendable adalah manusia sekali pakai yang dikirim dan ditugaskan untuk menjadi kelinci percobaan, meneliti virus asing, mengecek kondisi planet, serta memastikan apakah sebuah planet layak huni atau tidak. Jika seorang expendable mati, tubuhnya akan dicetak ulang dalam versi yang baru, namun dengan ingatan yang sama seperti sebelumnya. Dan disinilah Mickey menjadi seorang expendable. Ia dikirim ke planet es ini untuk menguji kelayakan Niflheim sebagai tempat tinggal manusia yang baru, sekaligus menyusuri wilayah berbahaya guna mencari tahu makhluk apa saja yang hidup di planet tersebut. Namun dalam salah satu misinya, Mickey terjatuh ke dalam sebuah jurang es dan terjebak di tempat tersebut. Dan Mickey yang sekarang adalah Mickey ke-17, di mana saat ini ia tidak bisa berbuat apapun karena tubuhnya sama sekali tak mampu ia gerakkan. Dalam kondisi terbaring itulah tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang perlahan menghampirinya. Namun Mickey tak lagi peduli, ia sudah pasrah, toh ia bisa dicetak ulang dan kembali hidup seperti biasanya. Tapi tiba-tiba entah apa yang sebenarnya terjadi setelahnya, dan cerita pun akan mundur ke masa sebelum Mickey bergabung dan menjadi seorang expendable. Mickey bukanlah orang penting, bukan pula seorang ilmuwan, ia hanya orang biasa yang ingin sukses, namun hidupnya justru berantakan. Semua bermula ketika ia bersama temannya, sebut saja Ujang, meminjam uang kepada seorang rentenir dengan tujuan membangun sebuah usaha. Mickey diajak oleh Ujang untuk membuka sebuah toko makaron dan diyakinkan bahwa makaron yang mereka jual akan mampu mengalahkan toko burger. Namun kenyataannya toko yang mereka dirikan justru sepi pengunjung, bahkan sampai bangkrut, sehingga mereka tidak mampu membayar hutang-hutang tersebut. Akibatnya Mickey dan Ujang harus diburu oleh si rentenir beserta antek-anteknya. Di sana si rentenir memperlihatkan bagaimana akibatnya jika mereka tidak membayar hutang, dengan mempertontonkan seorang nasabah yang diikat, disiksa, hingga dimitilisi. Sebenarnya hutang Mickey masih memiliki waktu 4 minggu lagi sebelum jatuh tempo, namun si rentenir dengan sengaja memperlihatkan kekejaman itu sebagai peringatan atas akibat yang akan mereka terima jika tidak membayar hutangnya tepat waktu. Rest assured, anyone who misses the deadline takes them to the ends of the earth. Mickey dan Ujang yang tengah membutuhkan uang kebetulan mendapat sebuah tawaran pekerjaan dengan gaji yang terbilang fantastis. Pekerjaan tersebut merupakan sebuah proyek penelitian luar angkasa di mana para pekerjanya akan ditugaskan untuk meneliti sebuah planet es bernama Niflheim. Banyak orang yang mendaftar dalam proyek ini dan dapat diketahui bahwa mereka semua adalah orang-orang yang memiliki masalah keuangan. Tanpa berpikir panjang, Mickey langsung mendaftarkan dirinya, bahkan tanpa membaca terlebih dahulu apakah pekerjaan tersebut berbahaya atau tidak. Be an expendable. Full application. Yeah. Berbeda dengan peserta lainnya, Mickey segera dibawa oleh seorang agen. Di sana, si agen langsung memperlihatkan sebuah alat bernama Cycler, yaitu mesin yang berfungsi untuk mencetak ulang seseorang dan hanya membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk menghasilkan tubuh manusia yang baru. Sebelum itu, Mickey akan dipindai terlebih dahulu dan seluruh ingatan dalam dirinya akan ditransfer untuk disimpan, lalu dipindahkan ke Mickey yang akan dicetak kembali nantinya. She uploaded my memories. Call it a person. Setelah proses tersebut selesai, mereka pun berangkat menuju planet Niflheim. Di hari pertamanya sebagai Mickey yang pertama, ia tidak memiliki seorang teman. Hingga akhirnya seorang pimpinan di tempat itu datang. Ia bernama Kenneth beserta istrinya, sebut saja Ajeng. Di sana Kenneth menyampaikan pidato panjang berisi gagasan-gagasan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Di saat itulah Mickey melihat seorang perempuan yang merupakan seorang agen. Perempuan itu bernama Nasa. Untuk pertama kalinya Mickey merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, yaitu cinta pada pandangan pertama. Mereka pun mulai mengobrol dengan hangat sampai Saiton ngolebat, dan akhirnya Mickey dan Nasa memilih untuk pergi ke kamar dan adu gabrut di sana. Malam itu menjadi awal dari hubungan di antara mereka.
NASA pun menjadi sosok yang sangat penting dalam hidup Mickey. Ia selalu menemani Mickey baik dalam suka maupun duka. Singkat cerita, Mickey yang pertama akhirnya menginjakan kakinya di planet yang dimaksud. Untuk menguji apakah planet tersebut memiliki oksigen, Mickey pun membuka helmnya. Awalnya ia masih bisa bernapas, namun udara di sana ternyata mengandung sebuah virus yang tidak dikenal. Akibatnya, Mickey mulai muntah darah. Tim kemudian mengambil sampel darahnya yang terpapar virus tersebut dan berencana membuat sebuah vaksin. Namun karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk diselamatkan, Mickey pertama akhirnya dibuang dan dimusnahkan. Setelah vaksin pertama berhasil dibuat, Mickey kedua pun akhirnya dicetak. Ia langsung disuntikan vaksin tersebut sebagai percobaan pertama. Namun hasilnya masih sama, Mickey kedua tidak bertahan lama dan akhirnya mati lalu dibuang kembali. Proses itu terus berulang, mereka mencetak Mickey, menyuntiknya, ia mati, lalu tubuhnya dibakar. Hal tersebut terjadi terus-menerus dari Mickey ketiga hingga Mickey ke-16, sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan vaksin yang benar-benar efektif. Dan setelah vaksin itu berhasil, Mickey ke-17 akhirnya mampu bertahan hidup. Pengorbanan yang dilakukan Mickey membuat semua orang kini tidak perlu lagi memakai helm oksigen. Setelah itu, Mickey bersama para agen lainnya mendapatkan tugas untuk menyusuri planet tersebut. Mereka pun tiba di sebuah gua es yang terlihat indah dan menakjubkan. Di sana seorang pemimpin agen bernama Kai melihat sebuah lubang dan merasa penasaran. Karena rasa ingin tahunya, Kai pun memeriksa lubang tersebut dan tiba-tiba ya, makhluk asli planet itu menerjang Kai. Beruntung serangan tersebut tidak menyebabkan luka serius. Setelah mengetahui keberadaan makhluk hidup di planet tersebut, mereka segera kembali untuk mengabarkan temuannya itu. Namun belum beranjak dari sana, tiba-tiba terdengar suara kukurusukan tepat di atas seorang agen bernama Jennifer. Bukannya lari, dia malah ngejedog sehingga akibat kejadian tersebut, Kenneth memarahi Mickey 17. Menurutnya seharusnya Mickey lah yang mati dalam tugas itu, karena memang itulah perannya. Alasan Kenneth begitu marah karena Jennifer dianggap sebagai wanita subur, sosok yang sangat mereka butuhkan untuk berkembang biak di planet tersebut. Namun Kenneth kemudian mengetahui fakta bahwa planet itu ternyata telah dihuni oleh makhluk lain yang ia sebut sebagai Creeper. Ia meyakini makhluk tersebut adalah pemakan daging manusia, sehingga ia sangat berambisi untuk menyingkirkan makhluk-makhluk tersebut. Keesokan harinya Mickey 17 mendapatkan sebuah tugas, yaitu mencari Creeper untuk membawanya dan meneliti makhluk tersebut. Dalam pencariannya, Mickey 17 justru terperosok ke dalam sebuah jurang es, adegan yang melanjutkan peristiwa pada awal film. Namun ternyata Mickey 17 tidak dimakan oleh Creeper, ia justru ditarik oleh makhluk tersebut. Dan tak lama kemudian muncul Creeper-Creeper lain dalam jumlah yang sangat banyak. Makhluk-makhluk itu menggotong Mickey 17 dan alih-alih dimangsa, ia justru diselamatkan oleh mereka. I'm still good meat. Tak lama setelah meninggalkan tempat tersebut, Mickey 17 melihat sebuah mobil agen. Tanpa ragu, ia langsung mengejarnya dan berhasil menaiki mobil itu yang tengah mengangkut sebuah batu besar. Sesampainya di kamar Mickey yang berniat untuk beristirahat, tiba-tiba ya, itu Mickey 18. Karena Mickey 17 telah dianggap mati, mereka pun mencetak Mickey 18. Namun hal ini merupakan sebuah pelanggaran berat, karena jika keberadaan mereka ketahuan, keduanya akan dimusnahkan. Mickey 17 dan Mickey 18 memang memiliki ingatan yang sama, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas di antara keduanya, terutama dalam hal kepribadian. Mickey 17 bersifat jauh lebih agresif dan temperamen, sementara Mickey 17 lebih lemah lembut, cenderung labil dan leles lihat. Dengan adanya aturan bahwa
bahwa tidak boleh ada dua Mickey dalam satu waktu. Mickey 18 pun berniat menghabisi Mickey 17 sehingga I barely had a life. Well, I was never dead. So you don't count. Well, is this guy? Nasha told me that. ya Mickey 18 yang memang memiliki fisik lebih kuat berhasil membuat Mickey 17 tak berdaya. Kini Mickey 17 tengah dibawa dan akan dibuang ke tempat pembakaran. Di sana Mickey 17 berhasil bangkit dan bersiap memukul Mickey 18, tetapi karena mendengar seseorang datang, mereka pun bersembunyi. Ternyata yang datang adalah Ujang yang sekarang telah menjadi seorang agen. Tak lama kemudian, Ujang dihampiri oleh seseorang. Mereka memang telah berjanji untuk COD di tempat tersebut. Tanpa disadari, Ujang diam-diam menjual sebuah narkoba bernama oksijopol berbentuk cair dengan wadah menyerupai kapsul. Semua itu disaksikan oleh kedua Mickey. Melihat Ujang di sana, Mickey 18 mengajak Mickey 17 untuk membunuhnya. Ia menyimpan dendam karena Ujang telah menyebabkan Mickey terlilit hutang dengan meminjam uang atas namanya. Hingga akhirnya Mickey terpaksa bekerja di tempat ini. Setelah orang tersebut meninggalkan Ujang, Mickey 18 langsung menghampirinya. Sempat dicegah oleh Mickey 17 yang memang lebih pemaaf, tetapi tidak dengan Mickey 18 yang penuh dendam. Dan saat Ujang lengah, tiba-tiba namun aksinya dihadang oleh Mickey 17 yang berusaha mencegahnya. Mickey 17 mencoba membantu Ujang yang masih sempat berpegangan, tetapi Mickey 18 segera menggagalkan usaha tersebut. Setelah itu, Mickey 18 mengambil sebatang besi panas yang hendak ia todongkan ke arah Ujang, tetapi ya muncul Nasha bersama seorang agen lainnya. Mickey pun mengancam akan membongkar kebusukan Ujang jika Ujang berani menceritakan kejadian ini terhadap mereka. Akhirnya mereka pun sepakat. Mickey pun membantu Ujang naik dan beralasan bahwa Ujang hanya terpeleset secara tidak sengaja. Trash and I tripped into the hole. Setelah itu Mickey 18 pergi bersama Nasha yang hendak melakukan adu gabrut di kamar Mickey. Melihat hal tersebut, Mickey 17 diam-diam mengikutinya dan berusaha memberitahu Nasha bahwa dirinya masih hidup. Dengan sangat hati-hati karena takut orang-orang di sana melihat dua Mickey sekaligus. Namun langkahnya harus terhenti saat ia dihampiri oleh dua orang agen yang memberitahunya bahwa Kenneth mengajaknya untuk makan malam bersama. Dengan terpaksa Mickey 17 harus mengikhlaskan Nasha adu gabrut dengan Mickey 18. Alih-alih menikmati makanan yang enak, ia justru harus menahan rasa sakit. Ternyata makanan tersebut adalah makanan buatan, dan Mickey dijadikan objek percobaan. Makanan itu terbukti tidak layak dikonsumsi. Bukannya menghentikan eksperimen, para ilmuwan di sana malah memberinya obat pereda rasa sakit yang masih dalam tahap penelitian bernama Purple Joe. Sehingga saat obat itu disuntikan, bukannya meredakan rasa sakit, kondisinya justru semakin parah. You see me? Melihat hal itu, Kenneth langsung berniat membunuh Mickey 17, namun aksinya dicegah oleh sang istri. Bukan karena kasihan, melainkan karena ia tidak ingin tembakan tersebut merusak karpet kesayangannya. Kai yang menyaksikan kejadian itu menganggap tindakan tersebut sudah keterlaluan, lalu mencoba menghentikan Kenneth. Namun apa daya, kekuasaan Kenneth jauh lebih besar sehingga Kai tidak mampu berbuat apa-apa. Saat Kenneth hendak menembaknya, Mickey yang tak ingin mati lagi berusaha menguatkan dirinya. Ia meyakinkan mereka bahwa kondisinya sudah baik-baik saja, hingga akhirnya nyawanya pun dibiarkan tetap hidup. Thank you for dinner. Mickey yang masih menahan rasa sakit kemudian dibawa oleh Kai ke kamarnya. Di sana Kai memberinya minuman herbal. Setelah itu Kai menanyakan bagaimana rasanya mati. Mickey menjawab bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin mati. Walaupun dirinya bisa dicetak ulang, kematian tetaplah sesuatu yang menakutkan. Kai pun terbawa suasana dan hendak menciumnya, tetapi I have to go. Nasha. Lah, pelet.
Mickey yang merasa tidak enak pun pergi dari sana dan masuk ke dalam kamarnya. Mickey 17 langsung disambut oleh NASA yang telah mengetahui semuanya setelah mendengar cerita dari Mickey 18. Kemudian NASA memberinya angka pada masing-masing dari mereka sebagai sebuah penanda. Namun Mickey 17 melihat tingkah NASA yang tampak aneh hingga akhirnya menyadari bahwa ia sedang menggunakan narkoba. Hal itu terbukti dari adanya kapsul oksijopol di sana. Just take it easy. Nasha, this pizza. NASA pun mengatakan agar Mickey 17 tidak mengkhawatirkan porsi karena ia bahkan sanggup sekaligus melakukan adu gabrut dengan mereka berdua. Namun belum sempat terjadi apapun, tiba-tiba Kai datang. Akibatnya ia pun mengetahui bahwa ada dua Mickey di dalam kamar tersebut. Kai langsung berlari hendak memberitahu hal itu kepada Kenneth. NASA yang ketakutan segera menghentikannya. Di sana mereka pun terlibat perbincangan. Kai merasa wajib melaporkan kejadian itu karena jelas merupakan sebuah pelanggaran. Sementara itu NASA mencurigai Kai dan bertanya sejak kapan ia masuk ke kamar Mickey. Dari situlah Kai mengaku bahwa Mickey 17 sebelumnya berada di kamarnya dan hendak melakukan adu gabrut. Kai kemudian bernegosiasi untuk membagi Mickey dengan rencana Mickey 17 untuk dirinya dan Mickey 18 untuk NASA. Namun NASA dengan tegas menolak karena menurutnya Mickey bukanlah kue yang bisa dibagi begitu saja. It's not some cookie you can split in half. 17 and 18 are both Mickey. Both my Mickey. Sementara itu Mickey 17 dan Mickey 18 sedang berbincang. Mickey 18 menanyakan tentang apa makan bersama Kenneth terasa menyenangkan. Mickey 17 lalu menceritakan kejadian sebelumnya bahwa ia hampir saja dibunuh oleh Kenneth. Mickey 18 kembali bertanya apakah Mickey 17 melawannya. Tentu saja ia hanya pasrah doang. Jawaban itu membuat emosi Mickey 18 memuncak. Ia langsung nyerenteng dan berencana membunuh Kenneth saat itu juga. You can stay here and watch TV if you want. What? Where's he? Sementara itu Kenneth tengah memperlihatkan sebuah batu besar hasil temuan mereka. Batu tersebut dibelah menjadi dua dan nantinya nama mereka akan diukir di atasnya sebagai sebuah kenangan, menjadikan batu besar itu sebagai sebuah monumen. Namun mereka mengabaikan lubang yang terdapat pada batu tersebut. Semua orang pun bersorak gembira. Akan tetapi di balik kerumunan itu Mickey 18 telah bersiap untuk menembak Kenneth. Tetapi aksinya berhasil dicegah oleh seorang agen bersamaan dengan kemunculan Creeper dari dalam lubang tersebut. Mereka pun berlarian sementara para agen diperintahkan untuk menangkap Creeper dengan menyemprotkan cairan guna mensterilkannya. Mickey 17 datang dan ikut membantu menangkap Creeper tersebut. Namun situasi justru berbalik. Mickey 17 berhasil ditangkap dan di sanalah Kenneth akhirnya menyadari bahwa ada dua Mickey di tempat tersebut. Mickey 18 berdiri dan telah siap menembak Kenneth, tetapi ya, aksinya berhasil dicegah oleh NASA sehingga tembakan tersebut meleset dan justru mengenai batu tersebut yang membuatnya sedikit rusak. Kenneth pun segera memeriksa kondisi batu itu, tapi tiba-tiba mereka berhasil membombardir Creeper tersebut hingga tewas, sementara satu Creeper lainnya berhasil ditangkap. Tanpa mereka sadari, suara Creeper itu terdengar hingga menjangkau seluruh Creeper yang ada di planet tersebut. Sementara itu, kedua Mickey bersama NASA akhirnya ditahan dan dimasukkan ke dalam sebuah sel. Di sana, Mickey 17 menyesali dirinya sendiri. Ia berpikir seandainya Creeper itu memakannya, mungkin tidak akan ada dua Mickey dan semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Namun kenyataannya Creeper tersebut justru menolongnya. Mendengar hal itu, NASA pun langsung mengerti bahwa para Creeper bukanlah makhluk berbahaya. Buktinya mereka masih memiliki rasa kepedulian. Karena itulah kebenaran ini harus mereka sampaikan kepada semua orang. Creepers saved you. We have to report this to science. They save humans. People need to know this.
Tak lama kemudian Ujang pun datang. Ujang menjelaskan bahwa si rentenir memerintahkannya untuk membunuh Mickey dengan merekam aksinya sebagai bukti. Jika perintah itu tidak dilaksanakan, sang rentenir akan mengirim orang suruhannya ke planet ini hanya untuk membunuh Ujang. Berbeda dengan Mickey 17, Mickey 18 justru dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menggantikannya. Tetapi dengan satu syarat, ia meminta oksijopol sebagai permintaan terakhirnya. Ujang pun memberikannya dengan menyuruh anak buahnya untuk memberikan narkoba tersebut, tetapi What's going on here? alhasil mereka pun dibawa untuk menghadap Kenneth. Mereka dibuat terkejut saat melihat begitu banyak creeper yang telah mengelilingi kapal mereka. Diketahui bahwa creeper-creeper tersebut datang setelah bayi creeper yang mereka tangkap menjerit. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa jeritan bayi creeper itu telah memanggil creeper lainnya. Mereka datang bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengambil kembali bayi creeper tersebut. Setelah menghadap Kenneth, ia langsung menandai Mickey 18 dengan besi panas di wajahnya agar tidak tertukar. Kemudian Kenneth menghapus ingatan Mickey yang selama ini disimpan dalam sebuah benda berbentuk batu bata. Dengan kata lain, Mickey tidak dapat dicetak ulang kembali. Di sana Kenneth bersikeras untuk memusnahkan seluruh creeper. Namun NASA yang mengetahui satu hal penting mencoba menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa creeper bukanlah makhluk berbahaya. Bahkan creeper telah menolong Mickey 17. Hal itu terbukti karena sejak tadi creeper hanya mengelilingi kapal mereka tanpa melakukan penyerangan sedikit pun. Namun Kenneth menyangkal semua itu. Menurutnya creeper tidak memakan Mickey 17 karena Mickey 17 hanyalah manusia daur ulang, bukan manusia asli. Pendapat itu langsung dibantah oleh seorang ilmuwan wanita. Ia mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya terhadap bayi creeper yang ditangkap, makhluk tersebut memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, bahkan mampu berkomunikasi. Sang ilmuwan pun tengah mengembangkan alat untuk berkomunikasi dengan creeper. Dan lagi Kenneth yang heras pematuk pun menganggap semua itu hanyalah lelucon, sehingga Like that, you mean? merasa direndahkan, Kenneth pun murka dan berniat memusnahkan bayi creeper tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam pembakaran. Bayi creeper itu dikaitkan pada sebuah tali dan Kenneth memaksa NASA untuk menggigit tali tersebut. Jika NASA menolak, bayi creeper itu akan mati, sehingga 3, 2, 1. ya, dengan kejamnya NASA terpaksa menggigit tali itu dengan menahan bayi creeper tersebut. Namun tanpa disadari Kenneth, terdapat seorang mata-mata pemerintahan yang menyamar sebagai agen. Karena tindakan ini sudah keterlaluan, mata-mata itu merekam sebuah kejadian menggunakan kacamata canggihnya. Rolling. Into 32K. Kekejaman Kenneth pun tidak berhenti sampai di situ. Ia berencana membunuh seluruh creeper menggunakan gas mematikan yang telah ia kembangkan. Bukan hanya Kenneth yang kejam, istrinya pun tak kalah sadis. Ia memanfaatkan dua Mickey untuk bermain terlebih dahulu sebelum para creeper dimusnahkan. Mickey 17 dan Mickey 18 dipaksa berlomba mengumpulkan ekor creeper sebanyak mungkin. Siapa yang berhasil mengumpulkan paling banyak akan dibiarkan hidup, sementara yang kalah akan dimusnahkan. Keduanya pun dipakaikan kostum yang telah dipasangi bom. Jika salah satu dari mereka kalah, Kenneth hanya perlu menekan tombol remote yang terhubung langsung dengan bom di kostum tersebut. Cut off as many creeper tails as you can, and the first Mickey to bring back 100. Akhirnya mereka pun keluar untuk menjalani permainan kejam itu. Sebelum itu, si ilmuwan menyerahkan alat komunikasi yang telah berhasil ia selesaikan, dengan harapan alat tersebut dapat membantu mereka berkomunikasi dengan para creeper. Tidak sesuai dengan instruksi, mereka justru langsung menghampiri creeper terbesar, yang ternyata adalah ibu dari para creeper. Mickey 17 kemudian berkomunikasi dengan ibu creeper, memintanya untuk pergi dari sana. Ia tidak ingin para creeper terbunuh. Mickey 17 merasa berhutang budi dan ingin menyelamatkan mereka. Tak disangka alat komunikasi tersebut bekerja dengan sangat baik. Ibu creeper menjawab bahwa ia tidak akan pergi sebelum mereka mengembalikan bayi creeper miliknya. Ia juga mempertanyakan mengapa mereka membunuh creeper yang sebelumnya dibombardir. Menurutnya itu sangat tidak adil. Mereka telah menyelamatkan Mickey 17, tetapi sebagai balasannya kelompok manusia justru membunuh bayi creeper mereka. Mickey 18 kemudian menanyakan nama
nama bayi Creeper yang masih hidup, serta apa yang akan dilakukan jika bayi itu mati. Ibu Creeper pun menjawab bahwa nama bayi tersebut adalah Joko. Jika Joko sampai dibunuh, balasannya adalah kematian mereka semua. Zoko dies. What will you do? Death. All. Ibu Creeper akan mengeluarkan suara jeritan yang akan memanggil seluruh Creeper untuk menjerit sekencang mungkin. Tak lama kemudian Ibu Creeper benar-benar mengeluarkan jeritan diikuti oleh seluruh Creeper di sekitarnya. Suara itu begitu kuat hingga membuat Mickey merasa sakit yang luar biasa saat mendengarnya. Cover your ear. Mickey 17 pun berlari dan mencoba memberikan sebuah bahasa isyarat yang berarti agar bayi Creeper yang masih hidup segera dikembalikan. Karena tidak memahami bahasa isyarat tersebut karena hanya Nasa lah yang mengetahuinya. Nasa pun langsung menyadari maksud dari Mickey 17, yakni untuk menyerahkan bayi Creeper itu kembali kepada keluarganya. Setelah memberikan isyarat tersebut, Mickey 17 mengatakan kepada Ibu Creeper bahwa Nasa pasti akan membawa bayi Creeper Joko. Namun Ibu Creeper mengajukan satu permintaan lagi. Ia meminta satu dari mereka harus mati agar semuanya impas. One of yours. Die. Peace. Sementara itu, Kenneth bersama para agen telah bersiap untuk membasmi para Creeper dengan turun tangan langsung. Kenneth bersiap menyemprotkan gas beracun yang telah ia siapkan. Di saat yang sama, Nasa yang melihat Ajeng sedang lengah, ia memanfaatkan kelengahannya sehingga... Tell me what you think. Ia dengan mengancam akan mematahkan lehernya, Nasa memaksa agar dirinya dilepaskan bersama bayi Creeper. Setelah dilepaskan, Nasa pun bergerak untuk mengambil tali yang mengikat bayi Creeper tersebut, tetapi... Carefully. We get the baby. Be careful. Ya beruntung bayi Creeper itu berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama para mata-mata pemerintah langsung bertindak sehingga Ajeng akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu seluruh Creeper berkumpul dan menutupi Ibu Creeper. Mereka melakukan sebuah pengalihan untuk menyembunyikan sang ibu sehingga Kenneth dan para agennya tidak dapat mengetahui mana yang sebenarnya merupakan Ibu Creeper. Sementara itu Mickey 17 dibuat tak bisa bergerak karena banyaknya Creeper yang berlarian di sekitarnya. Dari kejauhan ia melihat Mickey 18 menyampaikan sebuah perpisahan seolah tengah merencanakan sesuatu. Time to say goodbye. Tak lama kemudian Kenneth memerintahkan seorang agen untuk membasoka para Creeper. Namun tembakan itu meleset setelah mereka dikejutkan oleh Mickey 18 yang tiba-tiba berlari ke arah mereka dan tiba-tiba... Sementara itu Nasa akhirnya bertemu dengan Mickey 17. Mereka segera menyerahkan bayi Creeper tersebut kepada ibunya. Dari kejauhan Mickey 18 yang masih bergelut dengan Kenneth berteriak bahwa ia akan menembus kematian Creeper yang telah terbunuh dengan mengorbankan dirinya bersama Kenneth. Ia pun menekan tombol bom yang ada di tangan Kenneth sehingga... Come to me, my boy. Ya akhirnya Kenneth pun modar. Mickey 18 mengorbankan dirinya demi keberlangsungan hidup para Creeper sekaligus menyelamatkan banyak orang dari kekejaman Kenneth. 6 bulan kemudian setelah semuanya kembali damai, mereka pun hidup berdampingan. Mickey 17 menanyakan kebenaran ucapan Ibu Creeper tentang jeritan yang konon bisa membunuh mereka. Ibu Creeper menjelaskan bahwa jeritan itu sebenarnya hanyalah sebuah ancaman dan tidak akan berdampak apapun. Can you try it right here, right now? Film pun diakhiri dengan Nasa yang diangkat menjadi seorang pemimpin. Ia bertekad menghancurkan alat Cycler, mesin pencetak manusia baru guna mencegah tragedi serupa terulang kembali. I am glad the printer's gone, but Tamat ending yang sangat mengawadulkan.